Nah, untuk cara kerja PLTA sendiri seperti dapat kita lihat dari animasi ini ya. Air itu dialirkan melalui pintu air ya, yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan gitu ya. Jadi ada pintu airnya di sini. Jadi diatur pengen debit airnya seperti sebesar berapa gitu. Nah, ini pintu airnya. Lalu air itu akan melewati pipa pesat, di mana pada pipa pesat ini tekanan air akan meningkat ya, karena pipa kan kecil ya dibandingkan air yang banyaknya gitu. Lalu air dari pipa pesat itu kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin ya, dari ini dan ini gitu ya. Ada baling-baling turbin ya, sehingga turbin itu dapat berputar ya. Karena turbin berputar maka poros yang terpasang pada turbin itu yang terhubung dengan generator juga akan ikut berputar ya. Jadi ketika turbin berputar, generator juga berputar gitu. Nah, kalau generator berputar yang menyebabkan terjadinya medan magnet ya, antara stator dan rotor gitu. Sehingga akan terjadi aliran elektron dan inilah yang disebut listrik. Lalu listrik yang dihasilkan oleh generator akan dialirkan ke trafo ya. Terus ada trafonya gitu. Ini trafonya gitu. Akan dialirkan ke trafo ya. Dan dinaikkan tegangannya lalu dialirkan ke gardu-gardu induk gitu. Seperti itu cara kerja dari PLTA itu sendiri gitu. Lalu untuk perhitungan daya dari pembangkit listrik tenaga air, kita dapat lihat bahwa rumusnya adalah seperti ini. Ini rumus idealnya ya. Jadi kalau tidak ada efisiensi, tidak ada apa gitu, 100%, nilainya pasti nilai dayanya seperti ini ya. Dimana P input ya, P itu nilai P-nya itu adalah rho G dikali H dikali Q ya. Dimana rho P input itu adalah daya masuk. Lalu rho itu adalah sejenis air itu sendiri, dengan satuannya kilogram per meter kubik. Lalu H itu adalah tinggi ya, tinggi terjunnya gitu, berapa tinggi. Dan Q itu adalah debit air yang masuk gitu ya, debit air yang masuknya. Namun sayangnya PLTA itu, PLTA sendiri tidak mungkin keluarannya ideal ya, sesuai dengan apa yang kita hitung ya. Pasti ada nilai yang namanya nilai efisiensi ya. Efisiensi itu jadi misalnya ada noise-nya atau apa ya kalau kalau misalnya di radio itu gitu. Jadi ketika yang masuk itu tidak keluar dengan yang tidak sama dengan yang keluar gitu. Itu yang dinamakan dengan efisiensi. Nah, efisiensinya sendiri itu biasanya terjadi di turbin ya, ada efisiensi dari turbin dan efisiensi dari generator gitu. Maka diperlukan ada nilai efisiensinya gitu ya dari turbin dan generator gitu, agar diketahui output total daya PLTA tersebut ya, dan bisa kita lihat output daya total tersebut di rumus yang dua ini ya. Jadi rumus ini, input ini semua masih sama, lalu dikalikan sama dengan efisiensi turbin dan efisiensi generator. Biasanya sih nilai efisiensi turbin dan generator itu sekitar 80%-an lah ya, atau efisiensi totalnya lah sekitar 80% biasanya. Tapi kalau kita pengen menghitung juga bisa ya, kita lihat aja nilai outputnya, nilai daya outputnya berapa, daya inputnya berapa, baru dikasih 100%. Nah itu nilai efisiensinya itu berapa, bisa dibandingkan lah gitu antara output dan inputnya itu untuk mendapatkan nilai efisiensinya gitu. Nah ini ada studi kasus ya, dapat kita lihat ada tabel debit ya, debit air Q, ada tabel daya juga ya, output generator, dan head ya atau tingginya dari suatu pembangkit gitu. Kita lihat kalau di contoh soal ini ada 4 turbin contoh ya, ada 4 turbin. Ya kan generatornya itu ada 4 juga ya. Ada 4 dan ini hari-harinya beda-beda ya. Jadi hari Senin itu di turbin pertama dia debit airnya 3,58 ya, 3,8 meter kubik ya per second gitu ya, meter kubik per second gitu.
Lalu di turbin 1 ya berarti di generator 1 juga daya yang dihasilkannya sekitar 3,6 megawatt ya. Sedangkan ketinggian air di hari Senin itu sekitar 143,02 ya. 02 gitu ya. Ini juga Selasa sama nih, ada nilai-nilainya juga sama seperti itu. Jadi setiap turbin itu berbeda-beda ya. Nah, itu di kasusnya berarti dari tabel sebelumnya carilah nilai efisiensi total ya, dari pembangkit listrik tenaga air dari turbin 1 dan generator 1 di hari Senin gitu. Jadi ibaratnya kita menggunakan turbin 1 dan generator 1 di hari Senin yang debit airnya 3,58 meter kubik per second dan dayanya itu dari generator yang dihasilkan adalah 3,66 megawatt ya. Sedangkan tinggi airnya itu tinggi terjunnya sekitar 143,02 gitu. Nah, berarti yang pertama harus kita cari ya tentunya nilai inputnya dulu ya berapa gitu ya. Nilai idealnya berapa sih sebenarnya dari si daya yang masuk di hari Senin itu gitu ya. Kita masukkan aja ya. Dimana P input adalah rho kali G kali H dikali Q ya. Dimana rho itu adalah massa jenis ya 1000 kg per meter kubik. Massa jenis air gitu. Lalu G itu ya gravitasinya, lalu 9,81 itu kita tahu nilainya. Lalu kita masukkan nilai tinggi terbangnya, tinggi terjunnya sebesar 143,02 gitu ya, kita lihat di tabelnya 143,02, lalu dikali nilai dari debit airnya ya 3,8 di hari Senin itu gitu. Lalu kita dapat nilai P input sebesar 5,022 megawatt atau 5.022 watt ya. Watt gitu ya. Lalu kita dapat mencari nilai efisiensi totalnya gitu. Setelah mendapatkan nilai P input, kita mencari nilai efisiensi totalnya gitu. Dimana P outputnya sendiri kita tahu gitu ya. Sebesar 3,66 ya. P output dari daya dari generator 1 itu sebesar 3,66 gitu ya. Sedangkan nilai idealnya ya sebesar 5,022 megawatt. Nah, berapakah dia kehilangan berarti dia efisiensi totalnya berapa gitu ya. Tinggal kita masukkan dengan rumus yang tadi gitu kita sebutkan gitu ya. Yaitu sebesar 72% gitu ya efisiensinya gitu. Berarti di PLTA ini di hari Senin apabila kita menggunakan turbin 1 dan generator 1 efisiensi atau nilai yang terserap gitu ya, energi listrik itu hanya 72% dan kehilangan sebesar berarti 28% ya dari potensi yang ada gitu. Mungkin seperti itu gitu. Lalu ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembangkit tenaga air ya. Dimana kelebihannya itu ya kapasitas daya keluaran PLTA itu kelebihannya ya. PLTA itu relatif lebih besar karena bisa memutar turbin secara signifikan gitu, cepat gitu. Lalu PLTA itu umumnya memiliki umur yang cukup panjang, yaitu 50 dan sampai 100 tahun gitu, karena memang alat pembangkitannya ya, terlalu cepat rusak gitu, terlalu cepat rusak gitu. Lalu bebas emisi karbon tentu saja karena energi terbarukan ya. Jadi baik untuk lingkungan juga. Lalu bendungan PLTA itu dapat sebagai tempat rekreasi juga gitu. Jadi nilai ekonomisnya nanti ada gitu kalau untuk PLTA ya. Tapi selain kelebihan juga PLTA memiliki kekurangan, diantaranya adalah pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Jadi sungai-sungai, danau itu ketika dibangun bendungan ya itu mengganggu ekosistem juga sih sebenarnya. Biasanya makhluk hidup segala macam gitu ya. Lalu yang kedua adalah biaya investasinya tentunya mahal ya karena harus membangun bendungan, harus ada reservoirnya juga gitu ya. Selain itu pembangunan bendungan juga membutuhkan lahan ya yang luas besar sekali gitu.
Ini cukup mahal tentunya kalau untuk membuat suatu PLTA ya, karena harus membutuhkan lahan yang luas. Lalu kerusakan pada bendungan itu dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar tentunya ya. Kalau bendungannya sampai bocor itu bisa banjir ya, bisa air bah itu, dan itu sangat berbahaya ya, resiko kecelakaannya tinggi gitu kalau sampai bocor gitu. Lalu ini adalah jenis-jenis PLTA ya. Ini berdasarkan kapasitas listrik yang dihasilkan itu ada 3 ya. Ada PLT-MH ya, mikrohidro ini lebih kecil. Ada pembangkit listrik tenaga mini hidro dan pembangkit listrik tenaga air, di mana untuk PLTA itu yang besar ya bisa menghasilkan daya sebesar lebih dari 5 megawatt ya, atau 5.000 kilowatt. Sedangkan PLTM sendiri rentang antara 100 kilowatt sampai 5 megawatt itu disebut pembangkit tenaga mini ya, mini hidro. Sedangkan yang sering kita lihat-lihat di desa-desa itu PLTMH ya, yang kurang dari 100 kilowatt gitu. PLTMH itu sendiri daya yang dihasilkan. Sedangkan ini adalah jenis PLTA berdasarkan tinggi terjun ya. Itu ada PLTA jenis terusan air atau waterway. Adalah pusat listrik yang punya tempat ambil air di hulu ya, hulu sungai, dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan atau gradient. Lalu ada PLTA jenis terusan atau dam ya, campuran. Ada pusat listrik yang menggunakan gabungan dari 2 jenis sebelumnya ya. Jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan juga. Lalu ada PLTA jenis dam ya, bendungan ya, yang melintang di sungai biasanya kalau yang jenis dam. Bahkan berdasarkan aliran sungai ada yang terusan aliran sungai ya, run of river. Ada yang regulatory pond, ada yang menggunakan waduk juga ya, reservoir. Jadi aliran sungainya ada yang dipasang reservoirnya juga gitu ya. Ada yang dipompa juga ternyata generatornya gitu. Macam-macam gitu ya. Nanti bisa kalian cari juga sih apa perbedaannya. Tapi prinsipnya seperti itu sih sebenarnya dari awal. Dia menggerakkan turbin dari yang tinggi ke yang rendah gitu ya. Bukan yang tinggi. Nah, untuk perencanaan operasi hydropower sendiri itu harus biasanya mempertimbangkan kondisi hidrologi itu sendiri gitu ya, kondisi airnya gitu. Jadi ada masa ketika tahun itu tahun basah sekali gitu ya. Ada tahun basah normal dan tahun normal, ada tahun kering dan tahun kering sekali gitu. Jadi tergantung musimnya gitu, ada musimnya gitu. Jadi ketika PLTA-nya sangat besar debit airnya, nah mengoperasikannya harus seperti apa. Sedangkan ketika airnya kering harus seperti apa gitu. Nanti itu ada operasinya sendiri gitu. Berarti ada pembedaannya gitu, rencana operasinya gitu. Nah, ini ada beberapa pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat. Udah banyak sekali ya ternyata. Sudah. Tapi ini pun masih kurang gitu. Ya, ini mungkin segitu saja dari pertemuan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan-ucapan saya. Untuk tugas dan diskusi bisa kita lanjut di WA Group ataupun di media Spot ya, Learning Management System dari Spot itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Kalau udah tidak ada pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di WA atau Spot. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.